teman-teman, balik lagi di Iskepo bersama dengan Mbak Kepo. Di episode Iskepo kali ini, Mbak Kepo ingin mengajak teman-teman untuk kepoin apa sih Hari Buruh itu. Karena yang teman-teman tahu dan Mbak Kepo pun tahu, pada tanggal 1 Mei itu adalah Hari Buruh Internasional atau Hari Buruh sedunia. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, pada tanggal 1 Mei itu di Indonesia dirayakan sebagai Hari Buruh Sedunia atau Hari Buruh Internasional. Namun, Hari Buruh juga bisa dikatakan sebagai May Day. Dari yang Mbak Kepo dapatkan informasinya, ternyata awalnya 1 Mei ini bukan Hari Buruh loh teman-teman. Di Hari May Day ini ternyata awalnya bukan Hari Buruh Internasional. Pada tanggal 1 Mei ini, dari berbagai negara itu merayakan untuk menyambut musim semi. Jadi perubahan musim dari musim dingin ke musim semi kayak gitu. Dan banyak juga festival-festival yang dirayakan di berbagai negara, khususnya di negara bagian bumi utara. Namun pada abad ke-19, May Day mempunyai makna baru, yaitu ketika Hari Buruh Internasional tumbuh dari gerakan di abad ke-19 untuk memperjuangkan hak buruh dan 8 jam kerja per hari di Amerika Serikat. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang Hari Buruh ini, Mbak Kepo sudah cari tahu tentang sejarahnya nih. Hari Buruh ini lahir dari berbagai rentetan perjuangan para pekerja atau para buruh untuk meraih kendali ekonomi politis, pengetatan disiplin, jam kerja yang intensif, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja melahirkan perlawanan dari para pekerja atau para buruh di Amerika Serikat. Pemogokan kerja pertama dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1806. Nah, pemogokan ini juga sampai ke meja pengadilan dan mengangkat fakta bahwa pada era tersebut, para buruh bekerja dari 19 sampai 20 jam per harinya. Sejak saat itu, para buruh di Amerika Serikat berjuang untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi 8 jam kerja per harinya. Pada tanggal 1 Mei 1886, sekitar 400.000 pekerja atau buruh di Amerika Serikat melakukan demonstrasi besar-besaran, yaitu untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam kerja per harinya. Nah, dan aksi ini pun berlangsung 4 hari dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 4 Mei 1886. Pada hari ketiga, para demonstran melakukan pawai besar-besaran yang kemudian diakhiri dengan bentroknya polisi dan para pekerja di Chicago. Pada bentrok itu, para polisi itu menembaki para demonstran dan diakhiri dengan jatuhnya beratus-ratus korban, dan pemimpin para demonstran tersebut akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan para demonstran dan pemimpin tersebut yang sudah berkorban itu dianggap sebagai martir oleh para buruh pada saat itu. Pada bulan Juli 1889, Kongregasi Sosialis Dunia di Paris menetapkan peristiwa di Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi sebuah aksi internasional harus diorganisir pada satu hari tertentu, di mana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam kerja per hari dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional di Prancis. Di Indonesia sendiri teman-teman, Hari Buruh ini mulai diberlakukan pada tahun 1920. Namun pada masa Orde Baru, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada Orde Baru, May Day dikategorikan sebagai kegiatan atau aktivitas subversif, yaitu aktivitas yang bisa menimbulkan pemberontakan. Namun setelah masa Orde Baru berakhir, Hari Buruh pun mulai marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan berdemonstrasi. Nah, demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa serikat buruh di Indonesia ini mempunyai 3 inti. Yang pertama adalah para demonstran
menuntut pemerintah untuk meningkatkan subsidi, yaitu dengan cara mengurangi harga sembako, mengurangi harga biaya pendidikan, atau mengurangi harga bahan bakar. Yang kedua, para demonstran menuntut pemerintah untuk menentang pekerja dari luar negeri. Dan yang ketiga, para demonstran menuntut pemerintah untuk menentang upah yang rendah. Nah teman-teman, dari kekepoan Mbak Kepo nih, Mbak Kepo menemukan ada festival dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Mei ini. Yang pertama adalah Festival Beltane. Nah, festival ini merupakan hari paling penting sepanjang tahun di negara Inggris. Festival ini dianggap membagi tahun menjadi dua, yaitu antara terang dan juga gelap. Api simbolis merupakan salah satu ritual utama dari festival ini. Api ini menjadi simbol kembalinya kehidupan dan kesuburan. Jadi kalau di Inggris itu kan ada musim dingin nih teman-teman. Jadi mereka merayakan perubahan musim dari musim dingin ke musim semi. Kalau misalnya di musim dingin kan tumbuhan tidak tumbuh, cuman kalau misalnya setelah musim dingin tumbuhan sudah mulai tumbuh. Jadi mereka merayakan kembalinya kehidupan. Yang kedua adalah Hari Buruh Internasional. Seperti yang kebanyakan teman-teman dan Mbak Kepo tahu, atau mungkin teman-teman dan Mbak Kepo sendiri pun juga tahunya tanggal 1 Mei ini itu adalah hari buruh sedunia aja. Biasanya kalau di Indonesia itu dilakukan demonstrasi oleh para pekerja dan buruh. Lalu juga ada namanya kerusuhan Haymarket. Jadi pada saat ini pada tahun 1886, seperti yang tadi Mbak Kepo sudah bilang, para pekerja atau buruh melakukan demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat. Pada awalnya demonstrasi ini berjalan dengan damai, namun berubah ketika para polisi dan pekerja mengalami bentrok. Pada saat bentrok sudah mulai reda teman-teman, nah barisan polisi itu maju. Tapi ada satu orang individu yang hingga saat ini tidak teridentifikasi, itu melemparkan bom ke dalam barisan para polisi. Nah dari situ maka kekacauan pun terjadi. Setidaknya 7 petugas polisi dan 8 warga sipil tewas akibat peristiwa ini. Nah segitu aja untuk episode Iskepo kali ini. Semoga teman-teman dan para buruh selalu mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Sekian episode Iskepo kali ini. Nantikan episode selanjutnya Iskepo. Salam kepo!